Selamat malam, nama saya Nirsa Tain. Kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan modul 4 komputasi multimedia dengan bab 2D animation atau animasi dua dimensi. Nah, yang pertama yaitu horizontal flipping sprite. Nah, kali ini kita diminta untuk melakukan flip pada sprite ini, pada game object ini secara horizontal. Nah, untuk melakukan flip tersebut yaitu langsung saja masuk ke scriptnya, yaitu bernama bug flip. Nah, di dalam script ini kita membuat suatu kelas yang bernama bug flip. Nah, di dalam kelas tersebut kita membuat suatu variabel atau atribut yang tipe datanya boolean, kemudian nama variabelnya itu facing right, kemudian kita inisialisasi true. Nah, di dalam di dalam kelas tersebut terdapat suatu function atau method yaitu update. Nah, di dalam function itu terdapat suatu if percabangan. Yang pertama yaitu jika input dari user berupa left arrow, berupa panah kiri dan facing right, dan kondisinya true dan dia menghadap kanan, maka dia flip, mengeksekusi flip. Kemudian percabangan yang kedua, if jika input user berupa right arrow, panah kanan, mengklik panah kanan dan posisinya statusnya dia bukan facing right, false, nilai facing right-nya ini false, dan mengeklik tanda kanan, berarti dia mengeklik tanda kanan pada saat dia menghadap ke kiri, maka dia juga dilakukan flip. Nah, pada saat mengeksekusi flip ini yaitu menjalankan function pada baris yang selanjutnya yaitu void flip. Nah, di dalam function tersebut yang pertama kita melakukan switch value dari facing right. Di switch diisi menjadi non facing right atau false. Yang pertama kan true. Kalau nilai facing right-nya true, maka kalau kita switch diisi dengan unfacing right atau non facing right, maka diisi false. Facing right diisi dengan non facing right, maka facing right sama dengan false. Di flip, di switch dulu nilai value-nya dari facing right, kemudian kita membuat suatu variabel dengan nama the scale. Nah, the scale ini diisi dengan transform dari local scale. Nah, transform ini yaitu dari ini, misalkan kita klik game object dari David. Nah, transform ini mendefinisikan posisi dari game object tersebut, mendefinisikan posisi X, posisi Y, dan scale dari X dan Y nya. Maka kita untuk mendapatkan nilai dari posisinya game object tersebut, maka menggunakan sintaks transform dan local scale, mendapatkan value dari game object pada saat itu. Kemudian kita simpan di dalam variabel the scale. Kemudian baris selanjutnya yaitu the scale pada X kali sama dengan min 1. X berarti the scale pada X sama dengan X akhir sama dengan X awal dikali min 1. Berarti X akhir sama dengan min X1. Berarti nilai dari X yang akhir itu sama dengan min X1. Itu dimasukkan ke variabel the scale. Misalkan X awalnya min 7, berarti X akhirnya jadi minus 7 dikali minus dari minus 7, berarti plus 7. Kemudian nilai dari the scale tadi kita masukkan ke transform local scale, ke nilai dari local scale dari transform tersebut. Dari ini kita kembalikan ke nilai dari scale untuk transformnya. Nah, sudah selesai dari script tersebut. Sekarang saya coba lakukan play. Kalau saya klik kiri, maka scale-nya berubah, X akhir sama dengan
min X awal. Tadi dari 0,5 jadi minus 0,5. Kalau saya klik kanan, maka ini nanti akan menjadi 0,5. Saya klik kiri minus, saya klik kanan positif, karena dikali minusnya, di flip dari arah yang secara horizontal. Kemudian saya berhentikan untuk gameplaynya. Kemudian yang selanjutnya yaitu body part move state to state. Nah, kali ini kita diminta untuk moving body part. Jadi body part dari karakter 2 dimensi ini, karakter 2D ini, game object ini, kita dilakukan moving, yaitu bisa ke atas bawah dan ke kanan kiri. Nah, apabila karakter 2D ini collision dengan game object yang bernama ini, platform wall blocks, maka game object ini akan melakukan collision dan akan berhenti di ini, jadi nggak nembus karena ada box collider 2D dan rigid body 2D. Dan di set dari platform wall blocks-nya yaitu berupa ground. Jadi apabila tabrakan dengan platform wall blocks-nya ini tidak akan nembus, maka akan nyantol di sini. Kemudian apabila collision dengan water block-nya ini, maka water block-nya akan turun ke bawah, kemudian naik lagi untuk suatu curve atau kurva. Kemudian untuk platform wood blocks-nya ini, untuk kayunya ini bisa naik ke atas dan ke bawah membentuk curve secara vertikal. Nah, untuk platform wood blocks-nya, saya klik dulu platform wood blocks, kemudian untuk animation-nya yaitu saya masuk ke curve. Dia kan secara, kalau yang wood-nya ini secara vertikal ke atas dan ke bawah. Sebentar saya kecil. Nah, ini dapat dilihat pada saat detik ke-0, maka posisi Y yang warna hijau ini, posisi Y adalah berupa di 0. Kemudian terus detiknya berjalan pada saat posisi ke ini, titik ini pada posisi ke detik ke-1, maka posisi sprite dari platform wood blocks ini akan ke minus 5. Jadi pada saat dilakukan play berada di posisi 0, kemudian ke bawah sampai minus 5, dan itu akan di loop terus sampai tak terhingga. Nah, ini kalau saya teruskan, nah maka dia akan di loop terus dari 0 ke minus 5, detik ke-1, detik ke-2, dari detik ke-1 ke detik ke-2 juga begitu, dari 0 ke minus 5. Jadi akan terus bergerak. Nah, itu cara tadi merupakan cara untuk menggerakkan vertikal. Kemudian untuk menggerakkan ini, water blocks-nya ini, saya klik dulu water blocks, kemudian saya klik bagian curve. Nah, iya benar. Untuk saya klik yang platform water up, kalau saya klik yang curve, maka dia tetap di posisi 0 terus sampai 1 detik, dan sampai selanjutnya dia juga tetap 0. Nah, sampai dari detik ke-1 ke selanjutnya juga tetap di posisi 0, karena dia pada water up pada posisi di atas. Jadi dia di atas ya sejajar dengan platform wall blocks-nya ini, jadi dia 0. Nah, apabila saya ganti klipnya menjadi water down, platform water down, nah maka pada saat posisi ke-0 dia akan berada di minus ke-5. Pada saat collision dengan tabrakan dengan game object ini, karakter 2D ini, maka dia akan menuju ke minus 5. Kemudian
terus sampai detik ke 1 menuju ke 0, dan itu akan di loop terus. Nah ini di loop terus sampai ke detik kedua dan selanjutnya, itu seterusnya. Nah yang selanjutnya yaitu sebentar, setelah kemudian untuk pergerakan headnya ini saya klik karakter 2D, karakter Binman jump. Nah pada saat dia jump saya klik spasi, maka headnya ini, topinya ini akan bergerak dari 2,88 sampai ke ini, di bawahnya 0 kurang dikit. Itu untuk posisi X nya. Jadi dari 3 positif 3 sampai ke di bawahnya 0 minus 0, sekian, minus 0,00 sekian, minus 0, sekian. Nah untuk posisi Y nya dari positif 2 sekian sampai ke antara 0 dan 1, mungkin setengah ya. Ini tadi dari 2, plus 2,57 sampai ke setengah ya mungkin, dan itu di loop terus. Jadi ketika saya klik spasi dan ini naik, maka dia akan pertamanya dari positif 3 ke minus 0, sekian. Itu untuk X nya. Kemudian untuk Y nya dari 2,5 ke sekitar setengah ya. Kemudian saya coba untuk play. Nah ketika saya klik saya klik spasi, maka dia berubah dari yang X nya, dari yang di sini dari plus tadi 2 sekian menjadi di sini menjadi 0, minus berapa tadi, minus sekian. Nah untuk Y nya juga demikian. Untuk Y nya tadi dari sekitar kalau nggak salah 2,5 berapa menjadi ke setengah ya. Iya, menjadi ke setengah. Kemudian saya coba untuk game untuk karakter 2D nya ini saya collision dengan water blocks nya ini, maka dia akan turun membentuk kurva ke bawah, curve. Nah itu pun selanjutnya dia akan di loop terus, bentuk naik dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Begitu pula dengan platform wood blocks nya ini, kayunya ini bergerak vertikal dari atas ke bawah, seterusnya. Kemudian saya klik spasi, yang tadi sudah bisa naik ke atas dan ke bawah. Nah, ini bisa pada saat collision maka dia tidak jatuh karena saya set sebagai ground. Saya berhentikan gamenya. Kemudian saya selanjutnya ke sprite sequences animation. Nah kita membuat sequences untuk sprite, membuat animasi dari sprite nya. Nah sprite nya yaitu ini, berupa monster 1, monster 0, monster 1, monster 2, monster 3, monster 4, ada 5 sprite. Nah dari kelima sprite ini kita masukkan ke animation. Dari sprite tadi kita masukkan ke animation pada detik ke 0, detik ke 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Jadi pada detik ke 0 dia dia berubah monster 0. Pada detik ke 0,1 berupa monster 1. Pada detik ke 0,2 berupa monster 3. Begitupun sampai detik ke 0,4 maka dia monster 0, 1, 2, 3, monster 4. Ini untuk membuat animasi. Ketika diklik play maka dia akan berubah
seiring dengan detiknya 0,1 0,2 maka dia berubah dari monster 0, monster 1, monster 2 sampai monster 4. Coba saya klik play. Nah, ini di tengah. Coba saya scale-nya saya besarkan. Nah, ini berubah dari 0, 0 dari detik 0 sampai 0,4 berubah dari monster 0, monster 1, monster 2, monster 3 sampai monster 4. Saya stopkan. Yang tadi saya menambahkan yang tadi sebentar, scriptnya yang tadi belum untuk water block. Nah, di water block ini kita membuat suatu kelas bernama water block. Kemudian di dalam kelas tersebut kita membuat suatu variabel atau suatu atribut dengan tipe datanya animator. Kemudian nama variabelnya yaitu animator controller. Nah, di dalam kelas tersebut kita membuat suatu function bernama start. Di dalam function tersebut, yaitu dari atribut yang tadi, kita get komponen dari animator, dari variabel yang sudah kita deklarasikan sebelumnya, kita isi dengan get komponen animator untuk mendapatkan komponen animator. Kemudian function yang berikutnya yaitu void on trigger enter 2D. Maksudnya ini yaitu pada function tersebut kita melakukan suatu trigger. Triggernya berupa apa? Triggernya berupa pada saat ada collider 2 dimensi, pada saat ada collider 2D, collider itu yang membuat collision, yang membuat tabrakan berupa 2 dimensi. Ketika menabrak, ketika terjadi collision, maka dia melakukan trigger. Triggernya apa? Yaitu if ketika menabrak, ketika collision dengan tagnya player, maka mengeksekusi animator controller set trigger fall. Animator controllernya kita set triggernya menjadi fall, menjadi jatuh. Nah, jadi kan water blocknya ketika ada player, ketika karakter 2D-nya itu mengenai water block, maka dia akan men-trigger untuk fall, untuk jatuh, karena ada collision dari collidernya yaitu player tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tugas praktikum. Buat video hasil praktikum week keempat yang tadi sudah saya lakukan. Kemudian yang berikutnya itu download game pada link berikut, yaitu maaf sebentar, terpencet tadi. Nah, download game pada link berikut, yaitu linknya ini. Pelajari dan berikan review komponen apa saja yang diperlukan untuk membuat game tersebut. Selamat belajar. Halaman ini merupakan tampilan dari assetstore.unity.com. Nah, pada halaman ini terdapat beberapa pilihan game yang dapat direview. Saya akan mereview game Sunnyland. Sudah saya buka di new tab. Saya refresh terlebih dahulu. Nah, game ini sudah saya tambahkan ke dalam aset saya pada Unity account saya. Ini merupakan game 2D 2 dimensi. Nah, ini sedikit preview dari game Sunnyland. Nah, ini sudah saya tambahkan di My Assets, sudah saya tambahkan di aset saya. Saya login sebagai akun Hunain R. Kemudian saya akan melakukan demo dari game ini, game Sunnyland. Saya refresh terlebih dahulu. Nah, ini game dari game Sunnyland. Saya klik run asset pack, press enter. Controls move with the arrow keys, jump with spacebar. Objective: this is not a game, collect gums and cherries.
summon enemies, press enter. Spasi untuk jump. Mungkin sudah selesai game yang saya mainkan. Saya refresh terlebih dahulu, saya refresh saja. Kemudian apa saja komponen yang ada pada game tersebut. Yang pertama yaitu untuk flip dari left ke right pakai left arrow dan right arrow, right arrow untuk flip dari misalnya dari kanan ke kiri. Kemudian untuk jump pakai spacebar itu yang pasti dicek dulu apakah dia grounded di daratan, di ground, dan juga user menginputkan space, mengeklik space dan juga ground, itu dicek dulu baru dia bisa jump. Terus ada juga untuk yang tadi elangnya itu naik turun itu menggunakan animationnya itu pakainya yang position ya, karena naik turun berarti di Y nya itu nanti di loop aja karena dia naik turun terus. Mungkin dari Y posisinya dari awal -2, terus setelah setengah detik jadi 3, positif 3. Nah itu tinggal di loop aja. Terus mungkin untuk kalau collision nabrak elangnya dari samping kan nggak bisa dia mental. Nah itu pakai box collider, mungkin yang circle ya, kalau elang circle collider yang 2D 2 dimensi. Kemudian yang groundnya tadi layernya di set jadi ground. Kemudian kalau ngambil gems tadi kalau kena enemies harus dari atas, maka dia bisa hilang. Kalau yang ngambil gems, ngambil kayak cherry atau gems itu dia bisa dari arah mana aja. Pokoknya kalau dia collision, kalau dia nabrak sama objek tersebut, dia destroy atau hilang. Tapi kalau yang nabrak collision sama enemiesnya, sama obstacle-nya, dia akan mental. Maka posisinya itu di X-nya di flip ke arah sebaliknya. Kemudian kalau untuk jalan ke kanan, jalan horizontal kanan kiri, itu yang pasti dia dicek dulu apakah arrow key-nya itu sesuai. Kalau dia misalnya dia facing right, hadap ke kanan, tapi dia inputnya kiri, maka dia harus di flip dulu, terus ngeklik di hold, ditahan terus left key-nya, left arrow key-nya ditahan terus dicek apakah dia udah speed maksimum. Kalau belum maksimum bisa ditambah terus. Kalau udah maksimum maka dia speednya sama dengan max speed. Kemudian yang pasti pakai background. Kemudian yang
untuk yang untuk kayak wallnya, untuk obstacle, untuk batu-batunya itu yang pasti pakai game object juga. Kemudian sudah, mungkin itu saja. Ya, mungkin itu saja komponen-komponen yang digunakan pada game ini, game Sunnyland. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang tidak jelas atau kurang bisa dipahami. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.